tentang analisis desain sistem mengenai antrian tiket bus dengan aplikasi ProModel. Menurut Harel 2011, ProModel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Selanjutnya, yaitu keuntungan dari penyelesaian masalah dengan simulasi menggunakan software ProModel ini, yaitu 1. Mampu mendeteksi bottlenecks yang terjadi pada proses produksi dan dapat langsung dieliminasi. 2. Mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisien. 3. Mengurangi lead time yang diperlukan. 4. Meningkatkan utilisasi sumber daya. 5. Mengurangi terjadinya penumpukan inventory. Elemen-elemen dasar ProModel Harel 2011 menyatakan untuk membuat model sebuah sistem. ProModel telah menyediakan beberapa elemen yang telah disesuaikan. Elemen dasar tersebut antara lain 1. Lokasi. Lokasi dalam ProModel mempresentasikan sebuah area tetap di mana entitas mengalami proses, menunggu, penyimpanan, pengambilan keputusan, atau aktivitas lainnya. Yang kedua, entitas. Segala sesuatu yang diproses dalam sistem disebut sebagai entitas. Entitas dapat berupa produk, bahan baku, barang setengah jadi, atau bahkan manusia. Elemen dasar selanjutnya yaitu arrivals. Arrivals merupakan mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entitas memasuki sistem. Jumlah entitas yang tiba pada suatu waktu disebut batch size. Tingkat kedatangan setiap entitas disebut dengan frekuensi. Jumlah total batch yang tiba disebut occurrences, dan waktu pertama kali memulai pola kedatangan disebut first time. Selanjutnya processing, yaitu elemen proses menentukan rute yang dilalui oleh tiap-tiap entitas dan operasi yang dialami pada tiap lokasi yang dilaluinya. Proses menggambarkan apa yang dialami entitas mulai dari saat pertama entitas memasuki sistem sampai keluar dari sistem. Elemen ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu window process dan window routing. Yang kelima dari research. Research merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Dalam ProModel, objek yang digunakan research akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya adalah operator, forklift, dan alat angkut untuk material handling dan lain-lain. Yang keenam ada path network. Digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh research ataupun entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Path network ini merupakan suatu hal yang menjadi keharusan jika ingin memakai research ataupun entitas yang bergerak. Antrian sendiri diartikan sebagai sebuah kondisi di mana terdapat objek sedang dalam sebuah barisan untuk menunggu mendapatkan pelayanan atau diproses menuju proses selanjutnya. Objek dalam antrian dapat berupa manusia dan barang. Antrian pada objek manusia dapat ditemukan pada pelayanan umum seperti bank, rumah sakit, dan pelayan publik lainnya. Antrian terjadi awal datang hingga mendapatkan proses layanan. Antrian sendiri oleh masing-masing instansi diupayakan agar beraturan untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Antrian sendiri merupakan salah satu faktor dalam evaluasi pelayanan dari sebuah instansi yang membuka layanan kepada publik. Dikutip dari Viana N.A. dan Nur Hidayat A.E. 2019. Model sendiri memiliki pengertian sebagai representasi dari sebuah sistem yang telah dibuat. Model sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menganalisis sistem yang telah dibuat, apakah sudah sesuai atau belum untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. Tahapannya dimulai dengan pembuatan sistem, barulah setelah itu dibuat model atas dasar sistem yang telah dibuat sebelumnya. Dengan dibuatnya model, maka analisis yang dilakukan terhadap sistem akan lebih mudah dilakukan. Model antrian sendiri terdapat beberapa macam, seperti model single channel query, multiple channel query, dan juga terakhir constant service menurut Viana N.A. dan Nur Hidayat A.E. 2019. Sedangkan simulasi sendiri adalah sebuah metode untuk melakukan percobaan dengan model yang telah dibuat berdasarkan sistem.
Dengan dibuatnya simulasi yang merupakan dekat dengan hasil nyata, maka segala kekurangan dari simulasi akan bisa dianalisis lagi untuk dirubah. Dengan dilakukannya simulasi, maka akan bisa meningkatkan performansi sistem dan menghindari biaya mahal. Hanya saja, waktu dari simulasi serta perancangannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Langsung saja pada hasil simulasi antrian bus. Yang pertama, location, pintu masuk lalu controller arah atau antrian ruang tunggu. Kapasitas ruang tunggu adalah 12. Lalu controller selanjutnya antrian loket workstation yaitu 3 unit. Lalu loket 1, 2, dan 3. Input, controller antrian pemeriksaan tiket ke kanan. Lalu ada desk atau meja untuk operator yang bertugas sebagai pemeriksaan tiket. Langsung ke tujuan terakhir, bus dengan kapasitas 40. Selanjutnya ke entity, penumpang, location, pintu masuk dengan quality 1 dengan frekuensi 3 menit, processing ke entity penumpang, location pintu masuk, outputnya penumpang, destination antrian more logic 10 second, ruang tunggu 10 second, ke proses penumpang, output penumpang destination, antrian loket dengan more logic 15 second, lalu output penumpang destination loket 1 dengan 15 second, loket 2 dengan 20 second, loket 3 dengan 25 second, lalu proses entity dengan location 1-3 dengan masing-masing operating 5 menit, lalu selanjutnya output dengan destination bus dengan move logic 20 second, yang terakhir output penumpang destination exit. Thank you guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. See you on the next video. Bye bye.